Tapi sebenarnya penghargaan ini adalah milik para insinyur Indonesia. Kami insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Transformasi keinsinyuran di Indonesia itu membangun insinyur Indonesia yang unggul, yang bisa membawa Indonesia kepada kemajuan dan siap. Kegiatan AFEO, ASEAN Federation of Engineering Organization. Setiap tahun kita mengadakan annual meeting yang dirotasi di 10 negara ASEAN. Jadi kita mendapat giliran sekali dalam 10 tahun. Karena itulah maka acara ini acara yang cukup langka karena hanya terjadi 10 tahun sekali. Nah, di pertemuan ini nanti kita akan memberikan sejumlah penghargaan, tapi penghargaan tertinggi akan diberikan kepada Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, karena keberhasilan Indonesia selama 5 tahun ini dalam membangun infrastruktur, melampaui banyak kemajuan infrastruktur di 10 negara ASEAN yang lain. Jadi pembangunan itu tentu saja didukung oleh ribuan insinyur yang telah bekerja bersama-sama untuk memajukan infrastruktur di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Sebetulnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sepatutnya mendapatkan penghargaan ini, bukan saya. Kerjasama antar insinyur di ASEAN ini penting untuk terus ditingkatkan, dan saya yakin setiap negara ASEAN punya kekuatan masing-masing. Dan asosiasi ini bisa memfasilitasi para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka konferensi organisasi insinyur ASEAN yang ke-37. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melihat cahaya bersama. Kau mengajakku untuk terus berpacu, mengejar mimpi yang kita tuju. Sejak negara berdiri, Insinyur Indonesia lah yang ambil bagian sebagai pendiri bangsa, menjalin menjadi bangsa yang satu dan tak terpisahkan. Membawaku di angkasa, melihat cahaya bersama. Mengajakku untuk terus berpacu, mengejar mimpi yang kita tuju. Menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, dan mandiri. Membentang asa bagi tunas-tunas bangsa. Mengalih, hidupkan, ciptakan senyuman kedamaian untuk semua manusia. Menghantarkan mereka meraih puncak prestasi tertinggi. Meruntuhkan belenggu, menjadikan anak bangsa mampu menaklukkan dunia. Mengajakku terus berpacu, mengejar mimpi yang kita tuju. Menciptakan kehidupan yang layak Mimpi yang kita tuju. dan mewarnai dunia dengan tawa. Mengalih, hidupkan, ciptakan senyum. Insinyur Indonesia menghubungkan ribuan pulau, menyatukan negeri, menerangi pertiwi, mencerdaskan bangsa, menciptakan pekerjaan, mensejahterakan rakyat, dan membuka cakrawala dunia guna memajukan peradaban. Manusia aku kini hingga nanti untuk kita semua. Kau aku kini hingga Saya bangga jadi insinyur. Saya Erlangga Hartarto, saya insinyur mesin. Saya Koyup Chandra Negara, saya insinyur kimia. Saya Burzal Bakri, insinyur elektro. Saya Pandri Prabono, saya insinyur mesin. Saya Arifin Panigoro, saya insinyur elektroteknik. Saya Hermanto Dardan, saya insinyur sipil. Saya Bobi Gafur Umar, saya insinyur elektro. Saya Muhammad Said Didu, saya insinyur industri pertanian. Insinyur Indonesia, ujung tombak kemajuan bangsa. mengejar mimpi-mimpi yang kita tuju. Tapi sebenarnya penghargaan ini adalah milik para insinyur Indonesia. Kami insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan
kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia siap membangun bangsa. Transformasi keinsinyuran di Indonesia itu membangun insinyur Indonesia yang unggul yang bisa membawa Indonesia kepada kemajuan dan siap. Angel. Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang para hadirin yang kami hormati pada acara rapat kerja Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia pada tanggal 30 April 2021 dan disusulkan dengan acara buka puasa bersama pengurus dan anggota FIM PII atau Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia. Acara pertama akan diawali dengan pembukaan dari Sekretaris Jenderal Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia, yaitu Insinyur Isditya PP Jaya Negara, ST IPM. Silahkan waktu kami sediakan. Terima kasih pada MC, Mbak Angel dan Mbak Thalia, aku Wakil Sekretaris FIM PII. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua Umum, Pak Heru Dewanto. Yang terhormat Pak Robert. Yang terhormat Pak Muharram. Pak Murah. Dan yang terhormat Pak Bro Haudi selaku Ketua Umum FIM PII, dan yang terhormat Wakil Bendahara Umum Bro, dan yang terhormat Bro Arif Ketua FIM Wilayah Jawa Barat, yang terhormat Bro Pilar Saga Isan Ketua Forum Insinyur Muda Wilayah Provinsi Banten. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melaksanakan acara rapat kerja sekaligus buka bersama dan silaturahmi di tahun 2021 ini. Mungkin bisa dibilang ini pertama kali kita berkumpul kembali, dan tentunya harapannya kita ke depan dapat mengadakan pertemuan-pertemuan secara langsung seperti ini, dan kita semua berharap agar pandemi ini semakin menurun, dan sebagai bentuk konsentrasi FIM PII terhadap pandemi, kita mengadakan swab. Teman-teman yang belum swab silahkan swab di depan. Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia di tahun 2021 ini mungkin menjadi
kalau secara ini ya, secara jadwal itu menjadi tahun terakhir bagi kepengurusan Bro Haudi dan teman-teman yang pengurus di tahun 2018 sampai 2021, tapi tergantung arahan Pak Ketua Umum Heru Dewanto nih dilanjutkan atau digantikan tongkat estafet Forum Insinyur Muda. Pada malam hari ini harapannya teman-teman bidang semuanya sudah menyediakan materi ya. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu bidang terkait dengan program kerja kalian masing-masing. Dan nanti Pak Ketua Umum Heru Dewanto juga akan menyampaikan apa harapannya kepada Forum Insinyur Muda di tahun 2021 ini. Agar apa? Agar program kerja Forum Insinyur Muda PII di tahun ini dapat beriringan dengan tujuan Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, sehingga tidak berbeda gitu arah dan tujuannya. Dan tidak lupa saya akan informasikan juga bahwa nanti akan ada Rapimnas di bulan Juni ya Pak Ketum ya, tanggal 5 dan 6 di Batam. Nah, pada saat Rapimnas tersebut, Forum Insinyur Muda juga akan melaksanakan Rapimnas. Sehingga harapannya para ketua wilayah Banten, Jabar, dan Lampung, dan teman-teman ketua bidang dapat menghadiri acara Rapimnas di Batam. Kita nanti akan beda ruangan, kita akan mengadakan Rapimnas untuk tahun 2021. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga acara hari ini kita dapat mendapatkan manfaatnya, dan semoga ini bukan acara terakhir untuk kita ketemu, dan semoga teman-teman mencurahkan isi pemikirannya untuk kita berkontribusi terhadap pembangunan insinyur muda di Indonesia. Ya, demikian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Mas Isditya. Selanjutnya yang kedua, mari kita sambut Ketua FIM PII Wilayah Jawa Barat kepada Mas Insinyur Arif Silaban STI PP. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Biar agak semangat sedikit ya. Salam Insinyur. Salam Insinyur. Nah, biar agak semangat, tadi agak loyo gitu kan. Padahal udah makan kita semua. Oke, terima kasih. Yang terhormat Pak Heru Dewanto, Ketua PII Persatuan Insinyur Indonesia, Pak Robert, yang terhormat Pak Muharram, yang terhormat sahabat kita juga, Ketua Umum FIM PII, Bro Haudi, sama Sekjen, Bro Idit, dan juga semua pengurus pusat FIM PII. Dan yang di sebelah kanan saya juga Ketua Pilar dari Banten, Provinsi Banten. Terima kasih kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa karena malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang pertama dalam rangka kita buka bersama ya FIM PII dan juga rapat kerja dari FIM Pusat. Terima kasih untuk undangannya, memang spesial ini karena memang secara ofisial yang sudah dilantik itu memang wilayah baru Jawa Barat sama Banten ya Ketua. Ya, jadi terima kasih untuk undangannya, ini sangat spesial buat kita
Mudah-mudahan memang kita bisa support dari FIM pusat. Kita juga dari Jawa Barat sudah melaksanakan rapat kerja ya, raker di bulan yang lalu. Kita juga sudah membahas beberapa program kerja yang akan kita laksanakan selama tahun masa bakti kita, tahun 2021 sampai 2024. Mudah-mudahan memang program kita akan mendukung program dari pusat juga sesuai dengan visi dan misi dari PII khususnya. Jadi mudah-mudahan malam ini semua kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran kita khususnya untuk pelaksanaan program kerja ke depan khususnya yang di pusat. Jadi wilayah siap mendukung. Dan untuk nanti juga kita di Rapimnas di Batam dari wilayah Jawa Barat siap mendukung. Mudah-mudahan semua lancar. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Insinyur Arief Silaban selaku Ketua FIM Jawa Barat. Selanjutnya dilanjutkan oleh kata sambutan dari Wakil Wali Kota terpilih sekaligus Ketua FIM PII Banten kepada Mas Pilar Saga ST. Waktu dan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Ketua Umum Pengurus Pusat PII, Bapak Dr. Heru Dewanto, dan jajaran pengurus. Di sini ada Bapak Robert dan beberapa senior lainnya. Yang saya hormati Ketua Umum FIM PII, Insinyur Haudi, dan juga jajaran pengurus. Di sini ada Bung Sekjen juga. Yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan. Mungkin di sini ada perwakilan daripada pengurus wilayah yang hadir, ataupun dari pengurus pusat yang hadir yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada saudara-saudara sekalian. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Pilar Sagaisan, saya Ketua FIM PII Pengurus Wilayah Provinsi Banten, Pak. Dan kebetulan saya baru saja dilantik sekitar akhir tahun kemarin, akhir tahun lalu kami baru dilantik dan ditetapkan jadi kepengurusan FIM PII Wilayah Provinsi Banten. Yang pertama-tama kami mengapresiasi langkah pengurus pusat FIM PII dalam rapat kerja dan silaturahmi pengurus pusat FIM PII yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 30 April 2021. Dan tentu saja kami menilai langkah ini adalah langkah dalam rangka konsolidasi organisasi. Dan mungkin juga ada beberapa pemaparan agenda kerja mungkin nanti dari FIM PII, pengurus pusatnya. Ya, saya berharap, kami berharap dari FIM PII Provinsi Banten tentu saja untuk bimbingannya dan juga arahannya, bagaimanapun juga yang tadi disampaikan oleh kawan kita, Ketua FIM PII Jawa Barat, yaitu mungkin untuk secara sah pengurus wilayah yang sudah ada di Indonesia itu kemarin dilantik Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kami berharap mudah-mudahan kami memiliki kawan-kawan juga yang lain, Bung Haudi, Bung Sekjen, untuk di wilayah-wilayah lain segera dilantik untuk struktur kepengurusannya agar kita juga makin semangat dalam berorganisasi. Dan juga nanti mungkin kami akan menyampaikan beberapa hal, mungkin tidak di forum ini, nanti mudah-mudahan komunikasi kami dari pengurus FIM PII Provinsi Banten terus lancar. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan juga. Yang pasti apapun juga program kerja yang ditetapkan oleh PII sebagai induk organisasi daripada FIM dan juga FIM PII sendiri, tentu saja saya mewakili pengurus FIM PII Provinsi Banten tentu saja akan mengawal program kerja sampai ke tingkat daerah, Pak. Menjaga sinergitas antara organisasi dengan kampus, dan memang kampus ini kita punya apa istilahnya biangnya, Pak, yaitu kampus ITI, dan itu sejarahnya memang
Ya, kampus PII bisa dibilang. Jadi memang sejarah berdirinya di situ dan kebetulan ada di wilayah kami. Dan kebetulan ada di wilayah saya. Kebetulan saya di pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah saya bersyukur juga kampus tersebut ada di wilayah kerja kami. Mudah-mudahan kami bisa terus menjaga sinergitas antara kampus, organisasi, pemerintah, daerah, baik itu tingkat provinsi ataupun kota kabupaten, dan juga pihak-pihak swasta, agar program FIMPI dari pusat bisa terus turun ke daerah. Dan juga yang terakhir adalah kami berharap untuk segera bisa melantik dan juga membentuk kepengurusan-pengurusan tingkat kota kabupaten, Pak Ketum. Itu mungkin sedikit laporan dan juga sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kami diberikan waktu untuk berbicara. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Pilar Saga atas kesambutannya. Selanjutnya mari kita sambut Ketua Umum FIM PII Pusat kepada Insinyur Haudi Ramdayuza ST IPM. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum PII, yang mana beliau adalah suhunya insinyur se-Indonesia nih, Ketum PII, Pak Heru Dewanto. Kemudian di sini juga sudah hadir senior PII, Pak Robert. Terima kasih Pak Robert sudah hadir. Dan juga tentunya ketua-ketua wilayah. Jadi ada yang di sini ada Bang Pilar, Ketua FIM Banten yang baru saja dilantik menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga ada Ketua FIM PII Jabar, ada Mas Arief Silaban. Kemudian juga di sini ada Sekretaris FIM PII, Mas Didit, dan juga ada Wakil Bendahara FIM PII, ada Mas Erbi. Nah, kemudian juga maksud dan tujuan acara pada malam hari ini adalah rapat kerja sekaligus buka puasa bersama FIM PII Pusat dan mengundang teman-teman wilayah. Dan memang mungkin kita pada malam hari ini tentunya sengaja juga dibuat malam supaya teman-teman lebih free. Karena kalau takernya itu dibuat siang pada capek nanti lemes semua puasa kan. Nah makanya kita buat malam. Tentunya juga masih taat dengan protokol kesehatan. Jadi semuanya sudah di-swab. Karena di sini ada senior-senior kita, ada Pak Heru, Pak Robert. Nah kalau yang muda-muda mungkin masih aman, tapi kalau yang udah senior kan agak ini juga. Jadi kita harus swab semua nih biar aman. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tahun ketiga ya FIM PII Pusat, dan memang perjuangannya luar biasa dari awal sampai di titik hari ini. Tentunya itu semua bisa terlaksana dengan bimbingan dan arahan dari Pak Heru. Sebenarnya sih kalau ke saya bukan bimbingan, pecutan. Jadi memang Pak Heru ini mentor yang luar biasa. Jadi kalau di bawahnya Pak Heru ini memang nggak bisa biasa, harus luar biasa. Karena memang hari ini Pak Heru sudah, Ketum kita, Ketum PII sudah membawa PII ini menjadi sebuah organisasi yang memang disegani di mata di mata dunia begitu. Karena memang kita melihat bahwa tentunya hari ini beliau sudah banyak duduk di jabatan-jabatan strategis di organisasi keinsinyuran, dan juga tentunya di Indonesia PII ini merupakan rumah besar dari insinyur. Dengan apa? Dengan undang-undang yang ada nomor 11 tahun 2014. Karena dengan begitu jelas bahwa seluruh insinyur ini harus terregistrasi oleh PII baru bisa bekerja dan baru bisa berpraktek. Nah, mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Pak Heru. Nah, untuk FIM sendiri memang kita melihat bahwa FIM ini adalah masa depan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dibangun oleh insinyur. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak muda yang memang hari ini
diamanahkan oleh undang-undang insinyur ya, melalui organisasi ini untuk bisa memaksimalkan potensi dari insinyur muda. Nah, kalau tadi harapan dari teman-teman ketua-ketua wilayah, ada Bang Pilar tadi bilang juga bahwa diharapkan kita bisa melantik seluruh wilayah. Nah, memang sebenarnya targetnya dari bulan lalu ini sebenarnya harusnya sudah bisa dilantik ya, Riau, Sumbar, kemudian Bengkulu, kemudian Lampung, terus Jawa Timur. Tapi memang karena standarnya berubah nih, karena ketua FIM Banten wakil wali kota, jadi mereka goyang semua juga tuh. Nah, apalagi kemarin pelantikan Jabar juga itu semua hadir gitu. Artinya FIM hari ini sudah meletakkan standar yang sangat tinggi begitu. Di mana pelantikannya pun juga selalu dihadiri oleh gubernur minimal. Kemudian wali kotanya hadir. Kemudian juga BUMD-nya hadir. Swasta, perusahaan-perusahaan engineering di swastanya juga hadir atau industrinya. Nah, artinya kan memang hari ini kita punya daya jual yang tinggi gitu. Kita punya nilai tawar yang luar biasa. Dan memang kebutuhan dari sebuah daerah atau mungkin sebuah kota, provinsi itu memang sangat tergantung dengan insinyur. Nah, artinya peran-peran kita sebagai insinyur muda ini sangat dibutuhkan begitu. Dan melalui organisasi ini yang saya bilang ini adalah organisasi yang luar biasa. Saya banyak berkecimpung di organisasi tapi hanya FIM PI yang memang punya jaringan yang luar biasa. Dibuktikan dari teman-teman di bidang dari mulai profesional, kemudian akademisi, kemudian juga yang memang bergerak di pemerintah, BUMN, pengusaha, politikus, itu semua ada di sini gitu. Jadi memang ini adalah sebuah jaringan profesional yang memang luar biasa, yang dihimpun dalam satu organisasi, dan ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua gitu. Jadi saya juga menghimbau untuk semua teman-teman untuk bisa aktif, untuk bisa kita bergerak bersama-sama demi kemajuan PII. Nah, di rapat kerja hari ini sebenarnya semua bidang sudah cukup aktif, terutama tahun kemarin dibuktikan dengan walaupun di masa pandemi kita masih bisa bergerak dengan maksimal begitu. Jadi kita sudah bisa melakukan MOU dengan beberapa BUMN untuk yang ke depan nanti akan dilakukan, kemudian juga dengan perguruan tinggi. Nah, kemudian juga sukses besarnya acara yang Engineer Festival 2020. Tangan dulu dong buat teman-teman panitia di sini yang hadir nih. Jadi kemudian juga flashback lagi 2019 kita sudah membuktikan Yaveo ini terbaik selama 10 tahun terakhir. Bahkan mereka pusing dibuat oleh Pak Heru. KVO-nya katanya luar biasa kemarin. Nah, memang sayangnya harusnya kemarin kita berangkat. Kita ini punya jatah dua kali keluar negeri sebenarnya dalam setahun. Midterm sama KVO kan. Harusnya kemarin itu kan di Kamboja 2020 cup midtermnya, kemudian berangkat ke Vietnam, tapi kan ternyata karena pandemi semua dibuat virtual. Saya nggak tahu di tahun ini apakah sudah diperbolehkan atau belum. Harusnya kan kita bulan besok ya Pak Ketum ya berangkat ke Malaysia, kemudian KVO-nya itu di Brunei. Nah, mudah-mudahan kalau memang sudah membaik, ya kita bisa berangkat lagi ke luar negeri, karena memang disinilah salah satu keuntungan dari PII. Karena apa? Karena kita punya jaringan se-ASEAN sampai se-Asia Pasifik lewat AVEO yang seniornya, Yaveo yang juniornya, kemudian juga lewat FEYAP Youth Talent. Jadi kalau teman-teman kemarin ikut webinar itu di Yaveo dan juga di FEYAP Youth Talent, kita punya akses jaringan se-Asia, se-ASEAN, dan juga seluruh dunia. Baik, mungkin nanti teman-teman bidang akan presentasi juga. Nanti kita harapannya semua bisa aktif diskusi, nanya kira-kira apa yang bisa kita agendakan selama setahun ke depan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan juga di sini hadir juga teman-teman wilayah supaya bisa kita sinergi lah. Jadi programnya ini bisa sinkron, kayak kemarin kan sudah rapat tuh dengan antara bidang konstruksinya pusat dengan Banten untuk program dengan Krakatau Steel, bersama juga dengan beberapa developer dan juga BUMN dan juga
kampus. Baik, lebih kurangnya seperti itu. Saya akan berikan mic selanjutnya mungkin kepada Ketua Umum PI. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Umum FIM, Mas Haudi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Umum PII, yaitu Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc, MIPU. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau bekas didit harus bersih-bersih kita. Yang saya banggakan Ketua FIM Pusat, Mas Haudi, Ketua FIM Banten, Mas Pilar, Ketua FIM Jabar, Mas Arief. Ya, hadir bersama saya Pak Robert Sianipar, Sekjen FIM Pusat, Mas Didit, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa berkumpul bersama di malam hari ini. Saya perhatikan di sini yang pakai baju kerja, kan ini rapat kerja kan namanya ya. Itu saya sama asisten Mas Haudi di sana. Jadi kita berdua aja yang pakai baju kerja ini. Yang lain pakai batik. Tadi saya pakai batik sebetulnya, cuman karena mau dari rapat kerja saya ganti pakai baju kerja. Jadi cuma 2 orang nih kita. Mas. Teman-teman FIM yang saya banggakan, 2 tahun terakhir ini kita sudah melakukan transformasi keinsinyuran secara besar-besaran. Dan kita telah sampai di era baru keinsinyuran di Indonesia. Sistem keinsinyuran Indonesia hari ini telah kompatibel dengan sistem keinsinyuran global. Sehingga kita menjadi bagian dari sistem keinsinyuran global. Persatuan Insinyur Indonesia juga sudah berubah secara fundamental dari LSM sekarang sudah menjadi tidak hanya register body tapi sudah menjadi semacam otoritas keinsinyuran. Transformasi yang kita laksanakan dari hulu sampai ke hilir tadi saya katakan sudah menempatkan PI ya, di setiap rantai nilainya. Peran PI di setiap rantai nilai sudah terformulasikan dengan sangat jelas. Jadi PI yang dulunya LSM, sekarang PI di rantai nilai pertama, dulu peran PI nggak ada ya sama sekali. Sekarang PI sudah menggantikan peran BAN PT yang melakukan standarisasi dan akreditasi seluruh program studi teknik di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ketemu sama teman-teman dari perguruan tinggi, mereka lihat BAN PT itu agak takut-takut. Karena BAN PT itu yang menentukan akreditasi perguruan tinggi. Bisa A, bisa B, bisa C. Sekarang yang melakukan akreditasi tersebut adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Anda bisa bayangkan nggak? PI sudah seperti itu sekarang. Itu baru satu diakreditasi prodi teknik di perguruan tinggi. PI hari ini juga telah menjadi akreditor untuk perguruan teknik untuk akreditasi internasional, ya, melalui IABI, kalau yang tadi melalui LAM Teknik. Nah, kemudian ada program PSPPI. Program PSPPI ini sekarang juga secara resmi sudah ditunjuk PII untuk melaksanakan standarisasi program PSPPI di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi sekarang PSPPI yang memberikan gelar insinyur, itu programnya distandarisasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia.
Nah, kemudian yang ketiga, rantai nilai yang ketiga, sertifikasi insinyur profesional, ya, tadinya juga tidak ada. Apa yang dimaksud dengan tidak ada? Karena sertifikat IP itu sebelumnya tidak dikenal oleh negara. Ya. Sekarang menjadi syarat untuk bisa berpraktek keinsinyuran. Jadi itu perbedaan mendasar lagi. Nah, sekarang sertifikasi IP ini distandarkan oleh PII, diterbitkan oleh PII dan bersama-sama dengan asosiasi profesi di seluruh Indonesia. Asosiasi profesi keinsinyuran. Sepanjang asosiasi profesi keinsinyuran tersebut diakreditasi dulu oleh PII. Nah, kemudian berikutnya, rantai nilai yang keempat adalah registrasi. Dulu tidak ada syarat untuk diregistrasi. Sekarang semua insinyur yang praktek keinsinyuran harus diregistrasi. Kalau tidak diregistrasi, ada ancaman pidana, kita tahu. Jadi yang meregistrasi siapa? Persatuan Insinyur Indonesia. Ya, nah, kemudian setelah diregistrasi, setelah diuji kompetensi tadi ya, dengan sertifikasi, maka berikutnya adalah penyetaraan di tingkat internasional. Siapa yang menyetarakan insinyur Indonesia di tingkat internasional? Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi PII telah menjelma dari LSM, Paguyuban Para Insinyur, yang tidak punya efek sosial ataupun legal, hari ini adalah organisasi yang menentukan perjalanan seorang sarjana teknik di pendidikan akademik di perguruan tinggi sampai menjadi insinyur, ya, jadi kan lulusannya ST sampai menjadi insinyur, sampai menjadi insinyur profesional, sampai disetarakan di tingkat global. Nah, itulah peran PII di sepanjang rantai nilai keinsinyuran pada hari ini. Karena itulah maka 2 tahun terakhir ini kita telah berhasil melakukan transformasi PII dan transformasi keinsinyuran di Indonesia secara menyeluruh. Sehingga PII bukan lagi organisasi LSM atau paguyuban para insinyur. Kita telah menjadi otoritas keinsinyuran di Indonesia. Nah, jadi teman-teman semua, PII tadi dikatakan oleh Mas Haudi, ini berubah jadinya. Orang mulai pay attention, mulai berminat. Sekarang kalau ada pelantikan pengurus wilayah, hampir pasti dihadiri gubernur dan di kantor gubernur. Jangankan pengurus wilayah di pusat, di FIM pun juga mungkin di tempat gubernur. Dulu kalau ada pemilihan pengurus wilayah, kita cari orang susah. Sekarang di daerah-daerah, kalau mau muswil, pemilihan ketua wilayah, itu sudah mulai terjadi perebutan. Dan sudah mulai terjadi gesek-gesekan. Di satu sisi kita khawatir, tapi di sisi lain menunjukkan bahwa ini sudah barang yang diperebutkan. Ya. Di DKI kemarin sama, sebentar lagi di Sulawesi Barat, hampir di semua daerah terjadi perebutan untuk mendapatkan posisi pengurus wilayah. Nah, sebentar lagi juga perebutan posisi ketua umum, wakil ketua umum di pusat. Jadi itu menunjukkan bahwa PII sudah bertransformasi menjadi suatu organisasi yang diminati, dipandang, disegani, dan saat ini sudah menjadi rumah besar insinyur Indonesia. Jadi secara legal struktural kita bisa mengatakan demikian. Kalau dulu kita merasa besar tapi tidak punya basis legal ataupun struktural untuk mengatakan demikian. Nah, itulah wajah PII pada hari ini. Kemudian PII juga menetapkan misinya, ya, pada waktu saya menjadi ketua umum, di samping transformasi keinsinyuran yang sifatnya adalah mengurus keinsinyuran, kompetensi dan profesionalisme,
Satu lagi adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih kita buat bangsa dan negara kita. Ya, karena itulah maka misi kita adalah menjadi mitra pemerintah. Kenapa kita menjadi mitra pemerintah? Karena hakikat keinsinyuran adalah membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, menyelesaikan masalah menjadi solusi, mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi kita cenderung untuk menjadi mitra pemerintah, tapi tetap dengan profesionalisme secara kritis. Karena itulah maka misi menjadi mitra pemerintah ini kita laksanakan. Dan hari ini kita juga sudah menjadi mitra pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Secara resmi kita adalah, tadi saya katakan, LAM Teknik ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana akreditasi prodi teknik di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menunjuk ya orang-orang yang kami usulkan, ya, yaitu tim pengembangan PSPPI dengan SK dari kementerian. Artinya tim PI ini telah resmi ditunjuk melalui SK resmi dari kementerian untuk menetapkan standar dan pengembangan program PSPPI di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian kemitraan berikutnya adalah kemitraan kita dengan Bappenas. Bappenas meminta dibentuknya suatu MOU, ya, artinya resmi ini. Kata-kata resmi ini penting, karena kata resmi ini artinya apa? Akan ada budget juga di sana. Ya, seperti LAM Teknik ataupun SK tim pengembangan dan standarisasi PSPPI, itu pasti ada konsekuensi biayanya juga di sana. Nah, yang berikutnya ini adalah kerjasama kita dengan Bappenas. Kita diminta untuk mengembangkan 4 hal. Yang pertama adalah untuk ibu kota negara. Ya. Itu setelah waktu itu saya dipanggil bersama beberapa asosiasi lain oleh Presiden, maka tindak lanjut dari situ Menteri Bappenas mengundang PI, ya, dan kemudian beliau menunjuk PI agar menyusun rekomendasi terkait dengan ibu kota negara. Yang pertama itu. Yang kedua, beliau juga meminta rekomendasi kajian kita ya, yang berujung dengan rekomendasi transisi energi dan ketenaga listrikan di Indonesia. Ya, secara khusus, beliau menyebutkan apa yang sedang dikelola sekarang oleh PLN ini ke depannya mungkin tidak bisa bertahan lagi. Jadi ingin agar PII memproyeksikan seperti apa perkembangan teknologi yang mengubah struktur pasar ketenaga listrikan ke depannya. Yang ketiga, kita juga diminta untuk mengkaji dan membuat rekomendasi terkait dengan pengembangan pariwisata. Ya, setelah seluruh infrastruktur terbangun, maka kita harapkan negara kita ini berputar lagi perekonomiannya. Kenapa? Catatan kita adalah infrastruktur sudah terbangun, tapi dinilai belum secara maksimal mampu memutar roda perekonomian. Dan salah satu sektor yang diharapkan berputar adalah pariwisata. Karena itulah maka kita diminta untuk melakukan kajian dan rekomendasi bagaimana caranya infrastruktur yang sudah kita keluarkan biaya sebegitu besarnya, sudah terbangun, itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor-sektor produksi. Salah satunya adalah pariwisata. Dan yang keempat, terkait dengan circular economy. Betul Pak Robert ya? Circular economy di 3 provinsi. Ya, ini green economy, implementasinya di 3 provinsi, yaitu Bali, NTT, dan Kepulauan Riau. Nah, itu dengan Bappenas. Jadi, ini banyak sekali yang menjadi tugas dari kita. Karena itu saya akan membentuk tim, ya sedikitnya 4 tim untuk mendukung Bappenas.
dari tugas yang diberikan tadi. Tim untuk pengembangan PSPP sudah terbentuk. Ya. Tim untuk pengembangan LAM teknik juga sudah dibentuk dan sudah berjalan. Nah, berikutnya adalah kerjasama kita, kemitraan kita dengan Kementerian KKP. Ya. Kementerian KKP ini kita diminta untuk mengembangkan pusat kelautan dan perikanan di Indonesia bagian barat, tepatnya di Belitung. Di sini ada Pak Robert. Pak Robert ini sekarang punya kantor di KKP sebagai ketua tim pengembangan kelautan dan perikanan di Indonesia Barat di Belitung. Betul Pak Robert ya? Nah, jadi itu menunjukkan seberapa jauh kita sudah berjalan. Ya, pertama tadi saya katakan yang lebih kepada kompetensi dan profesionalisme mentransformasikan keinsinyuran di seluruh Indonesia. Dan kemudian yang kedua, kita punya pilar yang namanya pilar, bukan pilar Mas Pilar ya, itu Mas Pilar lain lagi. Nah, pilar yang kedua adalah pilar peran strategis dari PI. Itu bagaimana kita memberikan kontribusi yang maksimal buat bangsa dan negara kita. Itulah yang kita lakukan. Nah, kemudian yang saya ingin pesankan kepada teman-teman semua, ya, ini adalah yang ketiga, yaitu pilar pengabdian masyarakat. Tantangan kita berikutnya adalah bagaimana membuat keinsinyuran ini membumi. Karena itulah dari awal ada slogan yang selalu saya sampaikan, membumikan keinsinyuran. Bagaimana keinsinyuran ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Ya, keinsinyuran selama ini seperti ada di Menara Gading. Terlihat eksklusif, tidak menyentuh langsung masyarakat. Padahal kita setiap hari dari bangun tidur, berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus, berangkat ke tempat kerja, sampai ke sini tidak terlepas sekalipun sedetik pun dari yang namanya karya keinsinyuran. Apapun yang ada dimanapun, itu adalah produk insinyur. Mic yang saya bicarakan ini, apa yang bukan produk insinyur? Nggak ada. Semuanya produk insinyur. Jadi sebegitu dalamnya keinsinyuran ini merasuk ke dalam kehidupan kita. Namun demikian, kalau kita bicara isu-isu keinsinyuran, tidak pernah menjadi trending topics. Nah, ini adalah tantangan terbesar buat kita. Kita yang begitu mempengaruhi kehidupan manusia, tapi sepertinya isu-isu terkait dengan keinsinyuran, dengan teknologi, ini kalah menarik dibandingkan isu-isu politik, isu-isu ekonomi, ya kan, atau isu-isu lain yang remeh-temeh, isu-isu yang misalnya, walaupun saya tidak mengkritisi ya, isu-isu yang dibawakan Atta Halilintar misalnya, kan jauh lebih menarik daripada isu-isu yang dibawa oleh Haudy sama Mas Didit ini kan. Nah, kayak begitu-begitu itu, ini persoalan besar buat kita. Jadi, saya tidak bisa berpaling kepada teman-teman saya yang senior-senior. Saya hanya bisa berpaling kepada teman-teman saya yang lebih junior, yang menyentuh langsung generasi muda di Indonesia. Kita butuh lebih banyak insinyur, kita butuh masyarakat kenal keinsinyuran, kita butuh masyarakat tahu kontribusi insinyur selama sejarah peradaban manusia ini, bahwa insinyurlah yang paling bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bumi kita pada hari ini. Ya, kita tahu karya keinsinyuran di sepanjang peradaban itu telah membawa kita kepada peradaban hari ini. Society 1.0 itu juga hasil kerja dari para insinyur. Mereka menemukan tombak, roda, api, busur panah. Jadilah kita masyarakat pengumpul dan pemburu. Teknologi cocok tanam membawa kita menjadi masyarakat agraris. Society 2.0. Penemuan mesin uap membawa kita memasuki era industri. Temuan PC membawa kita masuk ke
era digital. Nah, residu yang terjadi menimbulkan masalah-masalah buat bumi kita. Siapa yang bisa menyelesaikan dan menyelamatkan bumi ini? Kembali lagi insinyur. Jadi peran dan kiprah keinsinyuran ini perlu dibumikan sehingga masyarakat tahu ini adalah kerja dan karya keinsinyuran. Nah, di Indonesia minat menjadi insinyur anehnya berkurang. Kemarin selaku presiden dari ISEAP, saya menanyakan ke rekan-rekan saya, para presiden dari negara-negara di Asia Pasifik. Mereka cenderung mengatakan di Jepang minat menjadi insinyur bertambah. Di Cina jelas, di Indonesia menurun. Nah, ini persoalan. Makanya saya berharap teman-teman di sini bisa membuat program-program yang membumikan keinsinyuran, menarik minat masyarakat, mengenalkan masyarakat dengan keinsinyuran dan karya-karya keinsinyuran. Buatlah program-program yang seperti itu. Saya rasa itu yang paling krusial yang perlu kita lakukan bersama-sama. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan Presiden Insinyur Sedunia. Dia mengatakan yang kebetulan dari China, yang dibutuhkan oleh China sehingga dia menjadi negara seperti itu dalam beberapa dekade ini, itu bukan bonus demografi, tapi bonus insinyur. 88% pejabat publik di China adalah insinyur. Nah, itulah mengapa penting buat kita semua untuk membumikan keinsinyuran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat beraker, Mas Saudi, Mas Didit, Mas Pilar, dan Mas Arief, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan raker kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa benar-benar membumikan keinsinyuran. Ya. Walaupun pakai batik semua, saya percaya rekan-rekan semua hadir sini untuk rapat kerja, gitu. Bukan untuk buka puasa saja kan? Kalau saya tadi niat bawa baju ini soalnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa menyapa, ini ada dari FPI ya. Dari FPI, silakan berdiri Mbak Gia nih. Nah, ini FPI. Terima kasih yang mendampingi saya tadi, Pak Robert, sudah saya perkenalkan Pak ya. Kemudian ada juga dari FPI. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, baik, terima kasih Pak Heru Dewanto selaku Ketua Umum PII atas kata sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara inti hari ini, yaitu rapat kerja FIM PII Pusat, di mana para setiap bidang akan mempresentasikan program kerjanya. Sebelum presentasi dari para ketua bidang, selanjutnya adalah presentasi dari Sekretaris Jenderal PII, Bapak Robert. Kepada Bapak Robert, kami persilahkan. Pak Robert, sini Pak Robert. Jangan Pak, sini Pak Robert. Ada slide juga. Tutup. Dua aja, lampan ketebelan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya
merasa bangga juga bisa hadir dalam kesempatan rapat kerja di Forum Insinyur Muda. Ada yang terhormat di sini Pak Haudi, Ketua FIM Pusat, Ketua FIM Jabar, Ketua FIM Banten, Sekjen FIM, dan seluruh pengurus FIM di seluruh Indonesia yang hadir melalui online. Ada online-nya juga kan Pak? Ya, saya merasa bangga bisa hadir pada kesempatan pertama ini Pak, karena banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, cuman belum berkesempatan. Nama saya Purba Robert Sianipar, Ketua Komite Kerjasama Antar Lembaga dan Kementerian di Pengurus Pusat PII. Nah, dalam kesempatan ini saya coba mau menyampaikan satu saja tentang apa yang telah dilakukan PII dan yang sedang dikerjakan, dan kita mengharapkan atau kita berkolaborasi dengan para insinyur muda. Ya, saya applaud terhadap prestasi kinerja dari Forum Insinyur Muda yang saya ikuti selama ini, walaupun saya tidak hadir, tapi saya mengikuti tentunya dari WA Group kita maupun juga dari website kita juga, bahwa memang terbukti generasi muda adalah memang generasi yang sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Dan ini diperlihatkan bagaimana peran seluruh adik-adik muda yang ada di sini mempengaruhi, memberi warna kepada PII dalam kepengurusan yang dipimpin Pak Heru Dewanto pada saat ini. Ya, nah memang kita masuk dalam bonus demografi, dan karena itu peran generasi muda itu adalah suatu keniscayaan, Pak. Ya, kita melihat bahwa ternyata pandemi malah membuktikan pentingnya generasi-generasi muda ke depan. Ya, generasi muda itu kita lihat adalah generasi yang tech savvy. Tech savvy artinya memang sudah sangat familiar dengan gadget, baik itu smartphone, laptop, tablet, ataupun yang lain. Ya, dan karena tech savvy ini sangat cepat sekali bekerja. Ya, belajar juga secara online, memberi pelajaran juga secara online, ataupun berdiskusi secara online. Nah, justru karena itu jadi kita harapkan generasi muda ini meneruskan kiat-kiat dan meningkatkan kiat-kiatnya, sehingga apa yang telah dilakukan selama ini terhadap PII itu bisa menjadi katakanlah mungkin kalau yang disampaikan Pak Haudi tadi barometer kayak standar, sehingga bisa dilanjutkan lebih baik lagi ke depan. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa pada saat ini PII menyusun satu buku karya keinsinyuran. Bukunya adalah kita sebut dengan bukan karya biasa, ya, tapi itu karya keinsinyuran Indonesia. Buku ini akan menampilkan karya-karya terbaik dari keinsinyuran yang ada di Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir. Ya, kenapa saya sebut karya terbaik? Karena memang itulah banyak karya-karya kita, tapi datanya itu tidak terkumpul atau tidak terrekord dengan baik. Kalau kita lihat sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini, karya-karya kalau kita sebut keinsinyuran sekarang, karya-karya teknik kita luar biasa, mulai dari Borobudur, salah satunya contohnya, maupun juga yang lainnya. Ya, Borobudur masih terrekord, ya, tapi ya sebatas itu. Masih banyak karya-karya yang lain. Karya-karya waktu tahun 60-an kita membangun Gelora Bung Karno dan yang lain-lain itu, stadion utama itu. Nah, dengan adanya lompatan ke industri 4.0, entar juga lompatan kepada yang lain, ya, kita akan membuat buku yang disebut dengan bukan karya biasa, tapi karya keinsinyuran Indonesia. Dan dalam hal ini pengurus pusat bekerja sama dengan FIM, pengurus insinyur muda. Siapa di FIM? Ya, selain ketuanya juga itu Pak Bilal. Ya, ini nanti bisa dilihat mungkin ya, mohon diperlihatkan juga sambil dilihat apa yang akan dilakukan. Jadi kita tidak bisa lagi sekarang untuk menghimbau atau untuk meminta kemitraan dengan satu pihak, hanya mengirim proposal-proposal dengan bentuk yang lama.
menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan ini bisa, itu memang perlu, harus. Tapi harus disampaikan juga sekarang dengan bagaimana kita membuat itu menarik. Capturing the eye. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman FIM. Ya, mungkin bisa diperlihatkan ya, itu aja Pak Bilal, nanti akan dijelaskan juga. Nah, ini yang kita harapkan bisa kita lakukan. Kita akan merekord atau akan memasukkan mungkin sekitar 50 sampai 60 karya-karya keinsinyuran terbaik Indonesia. Banyak yang akan sebenarnya yang dapat kita tonjolkan. Yang pasti kita punya unicorn juga. Unicorn itu sudah global. Dan ini tentunya selayaknya untuk kita perkenalkan. Nah, apa manfaatnya atau apa sebenarnya kepentingan kita PII menerbitkan buku ini? Selain membuat rekor dari data karya-karya keinsinyuran, buku ini diharapkan juga bisa menggugah bukan hanya kepada adik-adik insinyur muda, tapi juga generasi muda yang ada di belakang kita, yang tentunya nanti pada waktunya mereka akan memilih setelah lulus SMA akan menjadi apa, masuki jurusan apa. Nah, bagaimana menumbuhkan minat dari generasi muda ini atau anak-anak yang ada di belakang kita ini terhadap keinsinyuran. Nah, inilah kita harapkan buku kita bisa membuat hal itu. Ya. Nah, di samping itu juga buku ini sangat penting untuk menjadi rujukan bagi pemerintah agar dalam memanfaatkan teknologi itu melihat karya-karya keinsinyuran yang ada di Indonesia. Sehingga apa karya-karya yang ada di sini itu nanti bisa dibuatkan seperti e-katalognya lah. Ya, tidak harus lagi mereka mengimpor dari luar, tapi bisa mendorong pengembangan industri-industri lokal dan yang pemanfaatan industri-industri lokal atau produk-produk lokal ini. Nah, ini kenapa penting yang kita sebut dengan karya keinsinyuran ini. Nah, di lain pihak kita juga bangga sebagai anak bangsa bahwa nanti ini kita akan berikan juga kepada mitra-mitra kita di ASEAN. Ya, kita punya AVEO, dalam kesempatan itu kita akan share, dan juga kepada organisasi-organisasi profesi lain seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, Pak Heru tadi. Ya. Jadi perlu karya keinsinyuran ini direkord dengan baik, dan ini akan kita terbitkan bekerja sama dengan FIM. Nah, pada saat ini Pak Bilal sudah menyelesaikan dan kita harapkan ini bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Jadi kira-kira pertengahan tahun atau kira-kira kuartal 3 nanti adik-adik akan melihat buku karya keinsinyuran yang akan terbit dengan manis ataupun dengan indah. Nah, tapi dalam kesempatan ini kami juga ingin mendapat masukan, ada nggak sih karya-karya keinsinyuran yang kita sebut tadi ada 50-60 itu, di luar itu yang belum kita rekod. Tapi adik-adik punya masukan, itu silakan disampaikan. Pak, menurut kami ini loh yang mungkin perlu dilihat atau dihargai ataupun ditonjolkan, kita akan lakukan. Ya, dan hal-hal seperti ini coba disampaikan alasannya, dan kita akan undang dia sebagai mitra kita, partisipan kita untuk masuk dalam buku karya keinsinyuran. Jadi kira-kira itu Pak Audi, masukan dari saya, ini tantangan karena sebelumnya juga PII telah menerbitkan buku, mungkin sudah ada dilihat atau sudah diketahui, yang disebut dengan Redesigning Indonesia, An Engineer's View. Itu adalah Recommendations to Survival and Growth. Pada waktu itu kita menghadapi pandemi, masuk ke new normal, dan bagaimana agar kita recover setelah itu bertumbuh. Itu rekomendasinya. Dan itu masih banyak relevan, dan saya rasa buku ini ada di dalam website kita. Kalau belum ada coba disampaikan, atau Pak Muharram mungkin nanti bisa mencantelkan lah buku ini untuk bisa di-download, agar semua generasi-generasi muda membaca juga. Sebagian mungkin sudah ada yang telah dilakukan karena pandemi kita sudah mengalami setahun lebih. Nah, tapi masih ada juga yang relevan untuk kita teruskan, untuk lebih kita implementasikan dengan nyata dalam kehidupan. Nah, inilah yang disampaikan tadi oleh Pak Ketum kita, bahwa insinyur adalah backbone dari pembangunan. Tidak ada pembangunan tanpa insinyur. Karena itu karya-karya dan prestasi nyata dari adik-adik semua di FIM ditunggu.
Ya, kami mengharapkan tentunya juga pada suatu saat kalian akan menjadi leader, menjadi pemimpin-pemimpin di PII dan bisa meningkatkan lagi bar atau istilahnya standar yang tentunya diharapkan secara keseluruhan akan meningkatkan keinsinyuran di Indonesia. Ya, bukan hanya dalam kualitas atau ya tentunya dari kuantitas dan kualitas ya serta kontinuitas ke depan. Kira-kira demikian Pak Audi, selamat berrapat kerja ya Pak Sekjen, Pak Ketua PIM daerah dari Jabar maupun dari Banten serta dari seluruh Indonesia yang menghadiri secara online. Kami ucapkan selamat berrapat kerja dan kiranya hasil-hasil yang akan diperoleh dari rapat kerja malam ini bisa menggugah kalian semua untuk bisa bekerja lebih giat dan lebih produktif lagi ke depan, karena kita percaya generasi muda lebih produktif ya, tech savvy, lebih produktif, adaptif, dan itu kita andalkan. Selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Robert. Selanjutnya akan presentasi dari bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Kepada perwakilan dipersilahkan. Foto supaya teman-teman bisa. Foto dulu sebelum pada pulang. Foto ya? Foto Oh, boleh. Itu sini, Pak. Foto dulu. Foto di sini. Iya kan? Ada apa? Santai. Ini Mbak di sini dong Mbak. Bisa dibilang. Tambah. Nanti saya konsultan. Masuk berubah kan? Terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu ya. Selamat berakhir. Ya, tetap semangat. Pengen lihat kalian segar-segar soalnya. Kalau lihat ini terus tuh. Segar.
Thank you.